Ramadan berkah Star FM 102,6 FM saat serisi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM mengudara dari seri 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan AM dalam Penyambungan. Pagi Madinah pagi sahabat Sat FM, kembali bersama kami di program Ramadan Berkah ya sahabat Sat FM. Dan seperti biasa kita kedatangan narasumber dari Stein Mandeling Natal di hari ini bersama Bapak Dr. Datu Imam Marzuki MA. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Sat FM, di hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa sejarah yang terjadi pada bulan Ramadan ya. Beberapa peristiwa sejarah yang terjadi pada bulan Ramadan tentunya seperti yang kita ketahui bersama, yaitu turunnya wahyu pertama Al-Quran, penaklukan Makkah, penaklukan Andalusia, wafatnya Fatimah Az-Zahra juga ya Pak ya. Nah untuk lebih detailnya peristiwa apa saja sih Pak yang terjadi di bulan Ramadan ini gitu. Terima kasih. Salam kepada seluruh pemirsa Star FM yang ada di Penyambungan Mandeling Natal. Perkenalkan, nama saya Datu Imam Marzuki. Saya ingin menarik sebuah cerita tentang sejarah, peristiwa sejarah di bulan Ramadan. Ada yang pertama itu yang terkadang harus kita ingat bahwa hadiah terbesar bagi Indonesia saat Indonesia itu merdeka pas pada bulan Ramadan. Itu pada bulan Ramadan? Betul. Itu pada saat 17 Agustus pada 8 Ramadan 1364 Hijriah. Itu hadiah terbesar bagi Indonesia bahwa anak-anak muda, terutama waktu itu Muhammad Syahrir, mendatangi kediaman Soekarno untuk secepatnya mendeklarasikan Indonesia merdeka. Karena pada saat itu Jepang sudah ditaklukkan oleh Amerika dan informasi itu tidak begitu banyak beredar, hanya orang-orang yang mungkin fasih berbahasa Inggris. Mereka langsung segera mengajak Soekarno dan menjemput Hatta untuk mendeklarasikan Indonesia untuk merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah juga penaklukan Konstantinopel itu juga di bulan Ramadan. Konstantinopel ini adalah sebuah kerajaan Romawi yang begitu kuat. Pernah Rasul bersabda dalam hadis nubuahnya, suatu saat Konstantinopel ini akan kita taklukkan. Dia adalah seorang pemimpin yang pemimpin sebaik-baik pemimpin dan pengikutnya adalah sebaik-baik pengikut. Ini adalah hadis nubuahnya Rasulullah. Itu terjadi sekitar 1453 Hijriah. Artinya kalau kita hitung mundur 600 tahun 650-an Rasul itu membuat nubuahnya, pandangan ke depannya itu 700 tahun. 700 tahun baru ditaklukkanlah Konstantinopel itu dengan anak muda juga namanya Sultan Mehmed II atau yang dikenal sekarang itu Muhammad Al-Fatih. Ini sebuah peristiwa yang menggemparkan sejarah di dunia bahwa akhirnya Romawi itu dikuasai oleh kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang dibilang imperium ya, ia menguasai beberapa benua pada saat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini begitu penting juga bagi risalah Islam bahwa ketika Rasul lahir di muka bumi, itu bumi bergetar dengan hancurnya berhala yang ada di dalam Ka'bah. Berhala yang dimaksud itu adalah Lata, Uzza, dan Manat. Ini sebuah peristiwa yang dimana pada saat itu kakeknya Rasulullah itu terkejut melihat secara bersamaan hancurnya berhala itu di dalam Ka'bah. Ini terjadi juga pada saat bulan Ramadan.
Selanjutnya yang saya mengambil ada 7 ya, yang peristiwa besar terjadi pada saat bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini juga menjadi cerita yang mungkin sudah sering didengar oleh masyarakat Islam di Indonesia, bahwa turunnya Al-Quran itu di Gua Hira itu juga di saat bulan Ramadan. Itu terjadi pada saat Rasul berumur 40 tahun dan beliau diamanahkan menjadi seorang nabi dan rasul. Yang kelima, pada saat terjadi peristiwa Perang Badar. Di Perang Badar ini, kalau kita sering baca tentang cerita sejarah Perang Badar, ini adalah perang, sebuah perang yang besar di mana pada saat itu malaikat ikut membantu kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, di Perang Badar ini adalah di mana Bilal bin Rabah juga menaklukkan tuannya. Bilal ini adalah seorang budak. Pada saat itu tuannya itu ingin dendam sekali dengan Bilal karena dia tidak mau ikut agama nenek moyangnya, karena dia dianggap sebagai seorang budak yang harus tunduk dan patuh. Pada saat itu juga Bilal bin Rabah tidak mau tunduk dan mengucapkan la ilaha illallah. Di situ juga pembuktian bahwa Bilal termasuk orang yang kuat secara fisik dan secara mental. Dia bisa menjatuhkan tuannya pada saat Perang Badar. Itu yang kelima. Yang keenam, ini cerita yang mungkin juga jarang ya kita dengar, bahwa meninggalnya Ali bin Abi Thalib itu adalah proses yang sangat menyedihkan. Ia meninggal di saat beliau menjadi khalifah terakhir. Ali bin Abi Thalib meninggal ditikam oleh orang Muslim juga yang bernama Abdurrahman bin Muj'am. Ia meninggal di hari 23 Ramadan. Ini cukup cerita yang mungkin jarang didengar, tapi informasi ini sekaligus mengakhiri kekhalifahan 4, dan habis itu terbentuklah Bani Muawiyah dan Bani Abbasiyah. Yang terakhir, ini mungkin juga sudah sering di bulan Ramadan itu jadi cerita atau jadi tema-tema khutbah atau ceramah pada saat bulan Ramadan, yaitu bersama dengan 10.000 kaum muhajirin Ansor bersama Rasul untuk menaklukkan kota Mekah. Kita ketahui kota Mekah itu adalah kota yang banyak sekali nenek moyangnya itu tidak mentauhidkan Allah dan mereka bertuhankan selain Allah. Jadi pada saat itu strategi Rasul, karena di Mekah itu begitu banyak penolakan, beliau hijrah ke Madinah untuk mendapatkan pasukan. Untuk mendapatkan strateginya adalah bukan mendapatkan pasukan saja, dia ingin mengajak orang-orang muhajirin hijrah, berpindah keyakinan dari yang mereka itu menyembah berhala, menyembah api, digeser untuk hanya ada satu Tuhan, yaitu la ilaha illallah. Rasul ini bukan orang sembarangan. Ketika dia menyampaikan itu, orang-orang itu terkejut dan bergetar hatinya untuk mau ikut. Ternyata di muhajirin ini, orang-orang kaum Ansor ini begitu banyak yang takluk hatinya melihat wajahnya Rasulullah yang begitu enak dipandang gitu wajahnya. Jadi banyak yang masuk, dan disitulah proses taukid itu menguatkan hati-hati para sahabat yang ada di orang-orang di kaum muhajirin, dan mereka merasa terancam. Sebenarnya mereka tidak mau ingin berhadapan-hadapan dengan orang kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Tapi mereka merasa terancam sehingga sahabat menyatakan kita harus berhadapan-hadapan dengan orang Mekah
untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dan mereka berperang. Pada saat itu orang-orang Muhajirin itu pasukannya sudah siap sebanyak 10.000 orang. Jadi inilah 7 peristiwa besar yang dimana sebagian kaum muslimin itu sudah banyak mengetahui. Ada beberapa tadi yang mungkin sudah umum dibahas di tema-tema khutbah. Ada juga yang mungkin masyarakat yang baru dengar atau banyak juga yang lupa. Benar sekali. Sebenarnya banyak banget peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Tapi sebagian besarnya sudah kita ketahui dan sebagian besarnya lagi belum gitu ya. Nah sahabat Sot FM, seperti biasa kita undang kamu untuk bertanya langsung kepada narasumber kita di hari ini di nomor 081291721177 terkait tema kita ataupun di luar tema boleh ya Pak ya. Bertanya di luar tema, nanti insya Allah kita akan berusaha menjawabnya sahabat Sot FM. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Ramadan Berkah. Ramadan Berkah Star FM 102,6 FM Satsresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sot FM masih bersama kami di program Ramadan Berkah di formasi 38 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat Sot FM kita di tema peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan ya. Sahabat Sot FM tadi juga sudah dijelaskan narasumber kita di awal ya, di segmen awal. Dan sahabat Sot FM kita buka kita buka pertanyaan, kita buka interaktif untuk pendengar yang mau bertanya. Silakan aja dikirimkan pertanyaannya di 081291721177. Baik Pak, ini kayaknya sudah ada yang masuk ya. Kita coba bacakan dulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini katanya Adi di seputaran Mandailing Natal. Katanya dia mau nanya nih, Pak, saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan gitu ya. Nah, bisa diceritakan Pak gimana ceritanya gitu? Terima kasih. Pertanyaan ini terkait menerima wahyu pertama kayaknya Pak ya. Iya. Ada yang menarik menurut Mas Adi mungkin atau Bang Adi, bahwa kenapa Rasul itu turun sebagai seorang nabi. Yang pertama adalah melihat dalam Al-Quran itu kan minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur itu artinya ada di masa orang-orang itu memang hatinya tertutup ya. Kegelapan itu dah hadir di dalam relung hatinya, sehingga tidak mau lagi mereka itu menerima kebenaran. Jadi masa-masa itu adalah di mana masa orang-orang kafir Quraisy lebih mengagungkan berhala-berhala itu dan tidak mau lagi ada menerima seorang Rasul dan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di umur 40 ya? Di umur 40 itu adalah umur yang matang ya. Matang dalam arti cara berpikirnya, matang secara kolbunya, matang secara sikap atau perilaku ketika mengambil tindakan itu harus terukur gitu. Jadi di umur 40 tahun itu ketika Rasul menerima wahyu pertama itu surat Al-Alaq itu Iqra ya, artinya baca. Baca yang dimaksud adalah ini adalah pintu masuk seorang Rasul yang kalau dibilang ummi ya, ummi itu beliau itu tidak bisa baca tulis, tetapi dalam kalau kita baca lagi dalam sejarah atau dalam riwayat Rasul itu kan di saat dia masih anak-anak itu dia sudah terbukti digelari sebagai seorang as-siddiq ya. Artinya orang yang sangat dipercaya.
ketika beliau sudah umur 40, beliau itu adalah orang-orang yang kalau dianggap sebagai seorang ayah ya, di umur 25 kan beliau sudah menikah itu ya dengan Siti Khadijah. Sampai umur selama pernikahan sampai beliau menerima wahyu itu sekitar 15 tahun ya, dari 25 ke 40. Itu adalah di mana Rasul sudah menyatakan dirinya siap berhadap-hadapan dengan orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Allah ini, ajaran Rasul yang dititipkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan lanjut disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi kenapa di masa itu masa kebodohan ya? Kebodohan itu bukan berarti orang kafir Quraisy itu bodoh, tidak bisa baca tulis. Orang kafir Quraisy pada saat itu adalah orang yang disegani sebenarnya di Mekah. Hanya saja mereka mengagung-agungkan kakek leluhurnya gitu. Mereka menganggap ketika tidak lagi tunduk kepada ajaran kakek leluhurnya, itu berarti mereka sudah melawan tradisi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat perubahan itu kan abadi gitu. Perubahan itu abadi. Hanya saja kita bisa memfilter perubahan yang ke arah yang lebih baik maksudnya. Mereka diajarkan bagaimana bertuhan itu tidak boleh berubah-ubah gitu. Artinya tidak boleh 2, 3, 1. Misalnya ada dilihat orang itu patung yang sedikit lebih besar, inilah Tuhan kita saat ini gitu. Ini kan tidak logis gitu kan. Rasul juga tidak sepakat dengan konsep di mana mereka sendiri yang menuhankan dan Tuhannya itu adalah orang yang dibuat oleh mereka sendiri gitu. Itu yang dimaksud kebodohan itu gitu. Jadi masa-masa di mana orang-orang kafir Quraisy itu dianggap sebagai masa kegelapan itu, di mana mereka tidak mau menerima cahaya kebenaran tuh. Itu maksudnya. Kenapa? Karena mereka beranggapan agama dan budaya mereka itu sudah lengkap dibawa oleh nenek moyangnya. Oh gitu. Jadi jelas ya, Bang Adi ya. Dan ini next nih, pertanyaan selanjutnya nih dari Desi di seputaran Siabu. Katanya selain ibadah wajib, dianjurkan pula untuk memperbanyak ibadah sunnah. Pahalanya yang sama seperti amalan wajib, katanya di bulan Ramadan ya Pak ya. Tapi katanya apa saja ibadah yang pahalanya sama seperti amalan wajib? Ya ini sebenarnya agak sedikit lari ya dengan tema, dan saya memang tidak fokus dengan kajian fikih, saya lebih di rosa Islamnya. Tapi paling tidak yang paling mendekat itu adalah ketika kita berpuasa itu adalah hampir mendekat wajib itu bagaimana kita berbuka itu dianjurkan itu lebih dipercepat, ya. Sahur itu lebih diperlama. Karena ketika kita baca hadis, sebelum kita setelah kita berbuka menengguk air putih, dimana disitulah ketika dianjurkan kita berdoa, doa kita itu mustajab. Di pertengahan itulah kadang-kadang kita ini kan ketika berbuka grup minum, habis minum di takjilnya itu dimakan banyak, habis itu sholat, ya kan, habis itu makan lagi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya masa di mana mustajab doa itu adalah ketika berbuka, lengkangkan waktu, habis itu kita berdoa, itu adalah doa yang mustajab. Begitu juga ketika sahur. Sahur itu dianjurkan itu kita waktunya itu lama ya. Di akhir-akhir lah. Di akhir ya. Di Jangan akhir. pula sahur jam 12. Jangan sahur dipercepat ya, di akhir. Di akhir maksudnya. Di akhir-akhir atau jangan pula di mendekat imsak ya kan. Nanti imsak. Buru-buru kamunya. Iya. Itu juga ketika sahur, setelah kita sahur sebelum masuk imsak atau sebelum masuk azan, itu dianjurkan untuk berdoa juga gitu. Ini amalan yang sangat mungkin ya terlupa masyarakat kita. Terlupa banget. Perlu diingatkan lagi, ataupun ada yang tidak tahu dapat informasi itu, diingatkan lagi agar
tahu masa-masa di mana doa-doa kita itu bisa mustajab ya. Langsung naik ke langit. Gitu ya, Iya, itu Bu Desi ya, Bu Desi terima itu kasih. ya beberapa amalannya gitu ya, agar kamu bisa doa kamu mustajab gitu ya. Ini ada satu lagi nih Pak yang ada Desi. Sorry udah Desi ya ini. Ini katanya nggak tanpa nama ini dari 08211193 nih. Sekian. Kak Feby, Bapak menanya dong, terus kenapa nih katanya bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa bagi umat Islam? Kan bulan lain juga bisa gitu. Iya. Kenapa katanya diistimewakan bulan Ramadan ini? Iya, Pak. Lumayan. Ini sudah sering ya. Sudah umum. sering. Ramadan ini kan sudah kalau kita baca sejarah, sebenarnya Ramadan ini dikatakan adalah bulan yang siam. Bulan siam itu adalah bulan yang khusus atau bulan puasa yang dikhususkan dari bulan-bulan yang lain. Sebenarnya puasa ini bukan ada break di masa agama-agama Samawi ya. Agama Ardi itu yang maksud agama Ardi itu adalah agama yang lahir dari bumi, yang lahir di bumi, artinya dibuat oleh produk pemikiran manusia. Ada agama Samawi. Agama Samawi itu agama yang ada kitab sucinya dan ada pembawa risalahnya, ada nabi dan rasulnya. Jadi kalau kita lihat agama Samawi dan agama Ardi, dua-dua agama ini masing-masing juga menganjurkan berpuasa. Hanya masanya berbeda-beda ya. Ada yang puasa mereka itu sampai 24 jam. Ada yang sampai 10 hari, mereka mengambil waktu-waktu yang genap pada saat berpuasa. Jadi puasa ini dianjurkan sebenarnya di seluruh agama-agama gitu. Banyak motifnya ya, banyak keinginannya. Kalau kita dalam Islam ketika berpuasa itu paling tidak kita memang dalam tanda berittiba ya kepada Rasul, ya kan, dan kita juga niatnya itu ibadah kepada Allah, niatnya pure murni kepada Allah. Tapi ittiba itu artinya mengikuti cara sunnahnya Rasul. Kalau orang agama Samawi atau agama Ardi, mereka berpuasa itu selain ingin mensucikan dirinya, mereka juga ingin merasakan bagaimana orang-orang yang tidak dianggap ya tidak sanggup mendapatkan kehidupan atau kalau kita bilang sekarang kaum duafa ya, yang mungkin dia hanya bisa satu hari itu makan mungkin sekali gitu kan. Jadi sama seperti Islam juga, kita bagaimana merasakan kesusahan orang ya. Kalau kita lihat ya di depan mata kita yang sering kita lihat di media itu adalah orang-orang Palestina. Palestina itu kalau kita lihat dengan dibombardir oleh Israel, masyarakatnya itu kehilangan sandang dan pangan papannya juga, semua rumahnya hancur, semua kehidupannya hancur. Mereka hanya membutuhkan turunan kasih sayang. Kalau kita sesama Islam itu orang-orang yang beriman misalnya. Kalau yang di luar itu adalah orang di luar Islam itu misalnya orang-orang yang merasa sisi kemanusiaan, melihat yang tidak makan misalnya 1 hari, 2 hari sampai seminggu. Ini kan menjadi perhatian bagaimana kalau posisi kita seperti orang Palestina gitu yang tidak makan. Jadi sebenarnya puasa itu kalau kembali tadi ke pertanyaannya adalah ingin menjadikan kita itu menjadi orang yang kuat. Ada mungkin hadis yang mungkin sering disampaikan para ustadz yang walaupun saya tidak begitu mendalam apakah itu hadis itu hasan atau doif ya. Sumutasihu gitu kan. Sumutasihu artinya puasalah kamu agar kamu sehat. Sumutasihu kalau kita lihat misalnya orang-orang yang melakukan program diet, sebenarnya mereka itu dianjurkan berpuasa. Coba lihat di postingan Deddy Kobuzer itu. Ada 5 cara bagaimana agar kita itu bisa stabil ya.
tinggi badan kita dengan berat badan kita. Salah satu yang dianjurkan Deddy Corbuzier itu adalah puasa katanya. Ini saja yang kamu lakukan, tidak pakai program yang lain. Sebenarnya itu sudah luar biasa gitu. Puasa itu sebenarnya membuat kita itu sehat katanya gitu. Berarti betul lah ya. Sumutasi itu artinya puasalah kamu agar kamu sehat. Walaupun hadisnya ini masih dalam konteks perdebatan ya di kalangan ulama. Tapi memang itu sudah terbukti. Banyak yang gitu. membuktikan. Iya. Penelitian sudah membuktikan. Sekelas Deddy Corbuzier, orang yang kalau kita bilang yang sudah melakukan yang namanya fitness apa semuanya, dia yang nganjurkan itu. Jadi gitu ya, sahabat Stot FM. Dan sepertinya kita harus mengakhiri perjumpaan kita ya Pak ya. Udah habis. Untuk segmen terakhirnya, sepertinya kita akan mendengarkan kesimpulan dari tema kita ini Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Gia. Sebenarnya tema ini harus kita buat kontekstual ya, bahwa di Ramadan itu walaupun posisinya adalah posisi dalam tidak begitu fit karena kita tidak mendapatkan asupan makanan. Ternyata dalam sejarah peristiwa Ramadan itu banyak mendapatkan informasi kemenangan-kemenangan. Seperti yang saya bilang, kalau di Indonesia di bulan Ramadan itu lah anak-anak muda yang dimotori oleh Sultan Syahrir, kita itu mendeklarasikan, memberanikan diri untuk merdeka. Bayangin coba kalau kita tidak cepat dideklarasikan, mungkin di konferensi PBB pada saat itu kita tidak diakui kan. Itu satu. Yang kedua, begitu juga ada anak muda seperti Sultan Mehmed II yang dikatakan dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Dia menaklukkan Konstantinopel yang dalam nubuah Nabi itu Konstantinopel ini adalah sebuah benteng yang sangat kokoh. Itu 700 yang akan datang itu disampaikan Nabi, dia adalah pemimpin sebaik-baik pemimpin dan pengikutnya sebaik-baik pengikut. Itu juga ditaklukkan dalam kondisi bulan Ramadan. Yang kalau kita bilang kekuatan orang yang tidak makan itu sebenarnya tidak beda kan gitu. Tapi itu terjadi gitu. Yes. Nah, jadi nggak berpengaruh lah ya makan dengan kekuatan dengan apa gitu. Jadi Ramadan itu sebenarnya bukan membuat kita malah malesan, lemas atau apa. Tapi Ramadan itu sebenarnya kalau kita gali dalam sejarah adalah spirit perjuangan dan spirit kemerdekaan. Betul. Baik sahabat Stot FM, bulan Ramadan juga nggak hanya dikenal sebagai bulan penuh berkah dan ibadah, tetapi juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa bersejarah di dalam Islam tentunya ya. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah sendiri, sahabat Stot FM, ada banyak momen-momen penting yang mengubah arah sejarah umat muslim. Mulai dari tadi yang sudah kita jelaskan semua, yang sudah dijelaskan Bapak semua tadi ya. Sahabat Stot FM, dan semua peristiwa itu memperlihatkan bagaimana Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan perjuangan dan kemenangan bagi umat Islam tentunya ya. Sahabat Stot FM, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bapak sudah hadir di hari ini. Sama-sama Bu Gea, sama-sama bagi pemirsa Star FM yang ada di Penyambungan. Sahabat Stot FM, terus saksikan ya Ramadan Berkah di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 10 sampai dengan jam 11. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Star FM Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan. Star FM.